Halo semuanya, kami dari kelompok keempat pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai media pembelajaran matematika tentang operasi pecahan. Untuk itu, kita langsung saja pada pembahasan media pembelajarannya. Nah, pada pembahasan kali ini, hal-hal yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama, kita akan mengetahui tentang apa itu konsep pecahan, yang kedua, penjumlahan pecahan, yang ketiga tentang pengurangan pecahan, yang keempat tentang perkalian pecahan, dan yang kelima tentang pembagian pecahan. Nah, untuk itu kita langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu tentang konsep pecahan. Untuk kita mengetahui tentang konsep pecahan dan apa itu pecahan, maka terlebih dahulu kita memperhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada sebuah pizza yang akan dibagikan kepada dua orang anak. Dan pizza itu dipotong menjadi dua potongan yang sama besar. Nah, dari dua potongan yang sama besar itu, masing-masing potongan akan diberikan kepada masing-masing anak. Sehingga masing-masing anak mendapatkan satu potongan dari dua potongan pizza tersebut. Berdasarkan ilustrasi ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut, serta A per B yaitu A bagian dari B bagian yang sama besar. Nah, berdasarkan pada ilustrasi ini, bisa kita lihat bahwa pizza ini akan diberikan kepada dua orang anak, sehingga pizza tersebut dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Karena masing-masing anak mendapatkan satu potongan dari dua potongan pizza tersebut, maka jika kita tuliskan dalam bentuk pecahan, maka masing-masing anak mendapatkan 1/2 potongan pizza. Nah, setelah kita mengetahui konsep pecahan dan apa itu pecahan, maka kita lanjut pada operasi pecahan yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana konsep dari penjumlahan pecahan. Untuk itu, perhatikan contoh berikut. Di sini ada dua potongan pizza, yaitu 1/2 potongan pizza dan 1/4 potongan pizza. Bagaimana jika kita menggabungkan kedua potongan pizza tersebut? Bagaimanakah hasilnya dan bagaimanakah dengan bentuknya? Maka yang kita lakukan pertama-tama yaitu kita harus mencari pecahan senilai dari 1/2 dan 1/4. Nah, kita harus mencari pecahan senilai dari 1/2 dan 1/4. Untuk itu, pecahan senilai dari 1/2 yaitu 2/4, 3/6, 4/8, dan seterusnya. Sedangkan untuk pecahan 1/4, pecahan senilainya yaitu 1/4, 2/8, 3/12, dan 4/16, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan pecahan senilai dari 1/2 dan 1/4, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita menentukan pecahan senilai yang penyebutnya sama dan yang terkecil. Nah, kita lihat di sini untuk pecahan senilai yang penyebutnya sama dan terkecil untuk 1/2 dan 1/4 yaitu 2/4 dan 1/4. Sehingga pecahan senilai dari 1/2 dan 1/4 yang penyebutnya sama dan terkecil yaitu 2/4 dan 1/4. Nah, setelah kita mendapatkan pecahan senilai yang penyebutnya sama dan terkecil, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita menjumlahkan kedua pecahan senilai yang mana pecahan tersebut memiliki penyebut sama dan yang terkecil, yaitu 2/4, sehingga 2/4 tambah 1/4 yaitu 3/4. Nah, jika kita menggunakan bentuk dari pizza tadi berdasarkan soal, maka 1/2 pizza atau 2/4 potongan pizza ditambah 1/4 potongan pizza akan menghasilkan 3/4 potongan pizza seperti pada gambar ini. Nah, berdasarkan contoh yang telah kita lakukan pada saat kali ini, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa penjumlahan pecahan dapat dilakukan dengan cara kita menjumlahkan kedua pecahan tersebut secara langsung. Untuk yang pecahan dengan
penyebutnya sama atau pecahan senilai. Atau juga kita bisa menyamakan kedua penyebut dari pecahan tersebut dengan menggunakan metode KPK untuk pecahan yang tidak senilai. Nah, di sini kita lihat berdasarkan contoh soal yaitu 1/2 dan 1/4. Karena 1/2 dan 1/4 itu penyebutnya belum sama, maka kita menggunakan metode KPK untuk menyamakan kedua penyebut. Setelah kita menggunakan metode KPK untuk menyamakan penyebut, maka penyebut yang dihasilkan yang itu 4, sehingga hasil dari 1/2 dan ditambah 1/4 yaitu 2/4 tambah 1/4 sama dengan 3/4. Selanjutnya kita masuk pada operasi yang kedua yaitu pengurangan pecahan. Nah, pengurangan pecahan sendiri konsepnya hampir sama seperti penjumlahan pecahan. Namun, penjumlahan pecahan itu kita menjumlahkan bilangan pecahan tersebut. Sedangkan pengurangan pecahan kita mengurangi bilangan pecahan tersebut. Nah, untuk lebih lanjut agar kita dapat mengerti tentang pengurangan pecahan, kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada 2 potong pizza yaitu 1/2 potong pizza dan 1/4 potong pizza. Nah, bagaimana jika kita memotong 1/2 potong pizza ini berdasarkan ukuran 1/4 potongan pizza? Sehingga hal-hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita mencari pecahan senilai dari 1/2 dan 1/4. Pecahan senilai dari 1/2 yaitu 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan seterusnya. Sedangkan pecahan senilai dari 1/4 yaitu 1/4, 2/8, 3/12, 4/16, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan pecahan senilai dari 1/2 dan 1/4, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita menentukan pecahan senilai yang penyebutnya sama dan yang paling terkecil. Nah, bisa kita lihat di sini untuk 1/2 dan 1/4 yang pecahan senilainya sama dan yang pecahan senilai penyebutnya sama dan terkecil yaitu 2/4 dan 1/4. Sehingga pecahan senilai dari 1/2 dan 1/4 yang mana penyebutnya sama dan terkecil yaitu 2/4 dan 1/4. Setelah kita mendapatkan pecahan senilai yang penyebutnya sama dan terkecil dari 1/2 dan 1/4, maka langkah selanjutnya yaitu kita mengurangi kedua pecahan senilai tersebut, yaitu 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Nah, jika kita gambarkan dalam bentuk pizza tadi, maka 1/2 dikurangi dengan 1/4. Nah, di sini kita memiliki 1/2 potong pizza yang akan dikurangi dengan 1 berdasarkan ukuran dari 1/4 potong pizza ini. Sehingga di sini yang mana warna pizza ini yang agak gelap ini menunjukkan 1/4. Sehingga 1/2 dikurangi 1/4 menghasilkan 1/4 potongan pizza. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa pengurangan pecahan itu dapat dilakukan dengan cara kita mengurangkan kedua pecahan tersebut secara langsung untuk pecahan yang memiliki penyebut sama atau senilai, dan juga kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan metode KPK untuk pecahan yang penyebutnya tidak sama atau pecahan tidak senilai. Kita lanjut pada operasi yang ketiga yaitu perkalian pecahan. Untuk perkalian pecahan sendiri, konsep dasar dari perkalian yaitu perkalian pecahan bisa kita lakukan dengan cara kita mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Sehingga bentuk umum dari perkalian pecahan yaitu A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D sama dengan AC per BD. Dengan keterangan AC ini merupakan hasil dari perkalian antara pembilang dan pembilang, serta BD ini merupakan hasil perkalian dari penyebut dan penyebut. Untuk kita mengerti lebih lanjut, maka kita perhatikan contoh berikut. Di sini kita disuruh untuk menghitung hasil dari 3/5 kali 1/2. Nah, penyelesaiannya yaitu 3/5 kali 1/2,
yaitu berdasarkan konsep dasar tadi bahwa pembilang harus dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut, sehingga 3/5 kali 1/2 sama dengan 3 kali 1 per 5 kali 2. Maka hasil dari perkalian 3/5 kali 1/2 yaitu 3/10. Nah, 3 ini merupakan hasil perkalian dari 3 kali 1 dan 10 ini merupakan hasil perkalian antara 5 kali 2. Nah, jika kita bawa dalam bentuk media, maka misalkan kita memiliki sebuah kotak yang mana dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar dan 3/5 bagian dari 5 bagian tersebut diarsir. Dan juga kita memiliki satu kotak lagi yang mana kotak itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar dan salah satu daerahnya diarsir, sehingga kotak ini menunjukkan 3/5 bagian dan kotak yang ini menunjukkan 1/2. Jika kita mengalihkan 3/5 kali 1/2, maka kita akan menggabungkan kedua kotak ini, yaitu 3/5 dan 1/2, sehingga akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, di sini karena 3/5 kotak 3/5 ini digabungkan dengan 1/2, yang mana kotak 3/5 ini dibagi secara vertikal dan kotak 1/2 ini dibagi secara horizontal, maka bentuknya akan menjadi 10 bagian karena merupakan hasil gabungan dari 3/5 dengan 1/2. Di sini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kita lihat bahwa daerah yang diarsir 2 kali ini merupakan hasil dari perkalian antara 3/5 dan 1/2. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini, pada gambar yang ini hanya terjadi arsirnya itu 1 kali, dan ini juga diarsir sebanyak 1 kali. Dan untuk 3 bagian dari 10 bagian yang sama besar ini diarsir secara 2 kali. Sehingga jika kita bawa dalam bentuk media akan menghasilkan seperti gambar ini. 3/5 kali 1/2 sama dengan 3/10. Untuk selanjutnya, kita masuk pada pembagian pecahan. Untuk konsep pembagian pecahan hampir sama dengan konsep dari perkalian pecahan. Hanya pada pembagian pecahan itu kita akan mengalihkan pembilang dengan penyebut serta penyebut dengan pembilang. Sehingga bentuk umum dari pembagian pecahan yaitu A per B bagi C per D sama dengan A per B kali D per C sama dengan A kali D per B kali C sama dengan A D per BC. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terjadi perubahan tanda dari pembagian menjadi perkalian dengan syarat pembilang menjadi penyebut serta penyebut menjadi pembilang. Untuk kita mengetahui lebih lanjut, maka kita perhatikan contoh berikut. Di sini kita disuruh untuk menghitung hasil dari 1/2 membagi 1/4. Nah, penyelesaiannya yaitu 1/2 bagi 1/4 sama dengan 1 kali 4 per 2 kali 1. Di sini terjadi pertukaran antara pembilang dengan penyebut dan penyebut dengan pembilang. Sehingga hasil bagi dari 1/2 bagi 1/4 yaitu 1 kali 4 per 2 kali 1 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Jika kita bawa dalam bentuk media, maka di sini kita memiliki 1/2 kotak. Di sini memiliki 2 kotak yang memiliki ukuran sama. Satu kotak yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar dan salah satu bagiannya diarsir.